You are beautiful. You are beautiful. It's true. Smart listener, kalau ada yang mengatakan ini kepada Anda rasanya gimana tuh perasaannya? Pasti berbunga-bunga ya. Kayaknya, wah, ini beneran gak sih? Atau cuman merayu-rayu aja begitu? Tapi yang pasti, begitu ada orang yang mengatakan bahwa Anda benar-benar indah sekali, Anda pasti akan sangat berbunga-bunga. Tapi apakah Anda sendiri tidak bisa merasakan bahwa Anda adalah begitu indahnya? Pagi hari ini Smart Listener dan juga sahabat Sonora, you are beautiful, can you see? Nah, ini yang akan menjadi topik kita dalam Smart Happiness. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Are you beautiful? Very beautiful. Amazing malahan. Yeah. Aduh, ada ya kayak saya begini ya. Ya. Kayaknya mungkin kalau orang-orang di sekitar akan mengatakan untung cuma satu nih. Memang cuma satu kan, the one and the only kan? Bener. Iya. Itu kalau ngebayangin Tuhan merancang itu tuh, waduh, penciptanya ya maksudnya. Betul, itu, iya. Wow, itu nggak ada kata yang bisa mewakili begitu. Betul sekali, Itu iya. mungkin cuma akan bisa terengah-engah terus mengatakan wow. Iya. Baik, kalau Pak Arfan sendiri, are you Iya. beautiful? Sangat. Iya. Iya. Nah, apa yang membuat Pak Arfan begitu berbunga-bunga, Iya. terus mengajak bersama-sama dengan Om James Blunt pagi Iya. hari ini? Ini ngajakin kita ngomongin tentang you are beautiful begitu. Iya, terima kasih Mbak Ola ya. Banyak orang yang nggak menyadari ini gitu. Ya, nggak menyadari bahwa dia itu keren gitu. Bahwa dia itu indah gitu, ya. Padahal setiap orang itu diciptakan Tuhan itu indah. Setiap orang itu keren gitu, karena kreasi itu, hasil ciptaan itu sesungguhnya menggambarkan sang pencipta gitu. Iya kan? Iya. Kalau hasil ciptaannya, kalau sang pencipta itu begitu kerennya, berarti hasil ciptaannya juga pasti keren gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Betul. Nah, sehingga kita akhirnya tidak merasa bersyukur gitu akan apa yang sudah diberikan kepada kita gitu. Bahkan cenderung mungkin kita kalau kita keadaannya barangkali merasa tidak beruntung gitu ya. Iya. Lantas kemudian kita akan menyalahkan Tuhan. Betul, betul. Ini Betul. sebenarnya pihak atau sosok yang paling sering disalahkan tetapi kemudian nggak bisa dan nggak pernah membela diri itu tuh Iya. ya, Tuhan begitu. Betul, betul. Ini pasti ini salah Tuhan nih apa gitu. Betul. Kita nggak apa Tuhan nggak pernah protes gitu dibilang Betul, seperti itu, betul. gitu. Tapi kita juga tidak pernah melihat gitu. Kita selalu menganggap bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah karya Tuhan gitu. Padahal sebetulnya Tuhan memberikan potensinya, tapi Tuhan menyerahkan kepada kita untuk mengembangkan itu gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak mengembangkan itu, tidak mengembangkan potensi yang sudah diberikan itu. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu bahwa kita punya potensi. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita lebih sering melihat keluar, bukan melihat ke dalam. Itu Mbak Ola. Jadi karena lebih sering melihatnya ke luar gitu Iya. ya. Nggak ada waktu ngeliat ke dalam. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Dan juga tidak menyadari juga bahwa perubahan terpenting itu akan terjadi ketika kita melihat ke dalam. Gitu. Oke. Kalau dari Om James sendiri, di bagian mana yang Pak Arfan merasa begitu sangat kuat sekali pesannya? Ya, ini kan cerita sederhana ya. Dia lagi Iya, betul. di subway gitu ya. Ya. Lagi naik apa namanya di subway itu dia ketemu sama seorang wanita ya yang kebetulan tersenyum sama dia gitu. Ya, dia juga tidak pernah kenal orang itu siapa, tapi kok dia melihat ini cantik sekali, indah sekali gitu ya. You are beautiful gitu. Padahal dia cuma mengatakan itu dalam hatinya gitu. Karena dia bilang tadi di akhir lagu ya, dia bilang, "But it's time to face the truth. I will never be with you." Tapi faktanya, kenyataannya dia tidak pernah berada bersama si wanita itu. Tapi dia cuma ngelihat sekilas gitu di di kereta bawah tanah itu, dan kemudian dia membayangkan dia akan bahagia kalau dia bisa bersama si wanita itu gitu. Tapi faktanya dia tidak pernah melakukan apapun gitu. Ya. Nah, yang ingin saya bawa dengan lagu ini adalah sebetulnya kalau kita mengatakan you are beautiful, sebetulnya semua orang itu beautiful gitu. Iya. Ada loh orang yang bisa yang mengatakan enggak, aku nggak beautiful. Nah, itu masalahnya, itu yang akan kita bahas tuh. Banyak loh, Pak Kenapa Arfan. bisa begitu gitu ya. Iya. Dan bahkan beliau orang-orang yang seperti ini membuat ukuran yang menurut mereka ukuran dunia itu yang beautiful. Saya Betul, enggak, betul, gitu. iya.
Kenapa seperti itu ya? Nah, Ini menarik untuk kita gali. itu yang menarik untuk kita gali ya. Baik, saya mau coba ajukan satu pertanyaan sederhana. Anda silahkan boleh menjawabnya ke 0812 11 12 959. Kami sedang live YouTube channel Smart FM. Anda ingat untuk subscribe kami supaya nanti setiap kali ada video-video terbaru, tayangan-tayangan terbaru Anda bisa langsung ya menyaksikannya. Nah, Smart Listener, pertanyaannya sederhana sekali. Kalau Anda ditanya apakah Anda beautiful, apakah Anda indah, jawaban Anda apa? Ya, harus mantap. Apakah Anda menjawab, kayaknya sih beautiful. Nah, iya nggak mantap berarti itu ya. tapi nggak mantap tuh Iya. ya. Saya rasa saya beautiful. Nah, itu juga. Masih kurang. Jadi kalau Anda ditanya apakah Anda indah, apakah Anda beautiful, silakan Anda boleh jawab ya, dan kasih sedikit why-nya ya. Nah, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, Anda bisa jawab ke 0812 11 12 959. Cara menjawabnya atau formatnya adalah SH, Smart Happiness, terus kemudian spasi nama Anda, lalu spasi kota tempat tinggal Anda atau domisili Anda, kemudian usia dan jawabannya Anda ya, dikirim ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Sahabat Sonora di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, kami tengah mengajak Anda berbincang dalam Smart Happiness. You are beautiful, can you see? Nah, ini pertanyaan yang saya sedang ajukan kepada Anda. Menurut Anda kalau ditanya apakah Anda beautiful, are you beautiful ya, jawaban Anda apa? Anda bisa kasih jawabannya ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Formatnya ketik SH, kemudian spasi nama, spasi kota, dan spasi usia plus jawaban Anda ya. Nah, Anda bisa bergabung juga bersama dengan kami melalui Instagram Arfan Pradiansyah. @arfanpradiansyah. Mohon maaf karena baterainya habis, jadi kita takut ini mau live IG Smart, tapi nggak apa-apa, kita juga sedang live YouTube channel Smart FM ya. Baik, Smart Listener dan juga Pak Arfan, kita sambung kembali ngomongin soal you are beautiful ya. Yeah. Can you see? Nah, kalau tadi bicara tentang bahwa sebenarnya ketika kita bicara kita ini indah, ini kan kita sedang merepresentasikan pencipta kita. Betul, ya. betul sekali. Dan tujuannya adalah supaya kemudian pada akhirnya kita bisa bersyukur ya, Betul. lebih pandai bersyukur. Dan ujungnya nanti lebih pede, lebih optimis, Ya, lebih ya. bisa menjadi diri kita yang seutuhnya gitu. Karena kita tahu bahwa kita menggambarkan ya sang penguasa Betul, betul. alam semesta ini Betul. gitu ya. Oke, Pak Arfan, apa gejala-gejala mungkin atau tanda-tanda dulu deh gitu Yeah. ya, yang bisa kita lihat bahwa orang tuh sulit sekali untuk melihat ke dalam ya. Yeah. Lihatnya keluar terus begitu. Seperti Yeah. apa itu, Pak? Very good question, Mbak Ola. Tandanya adalah kecenderungan kita untuk comparing. Ya. Kecenderungan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sebetulnya kita sedang menghina sang pencipta. Oke. Bener nggak? Gini, contoh ya. Misalnya saya memberikan hadiah nih ya, kepada Mbak Ola misalnya. Ya. Kemudian Mbak Ola malah melihat hadiah yang saya berikan kepada orang lain gitu. Oke. Padahal saya memberikan hadiah kepada Mbak Ola, saya memberikan hadiah kepada Mas Jovan gitu. Tapi Mbak Ola malah lebih tertarik pada hadiah yang saya berikan pada Mas Jovan. Ya, kok Pak Arfan ngasih hadiah ke Jovannya lebih bagus sih? Ya. Itu kan berarti penghinaan terhadap siapa? Yang memberi. Yang memberi. Ya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti kita sedang menghina yang memberi. Orang yang memberikan sesuatu kepada kita, itu kok jangankan kita mengucapkan terima kasih ya, malah kita kepingin hadiah yang didapat oleh orang lain itu yang kita pingin. Kita melihat hadiah kita aja enggak gitu kan? Kan mestinya orang kalau dikasih hadiah kan lihat dong, ini apa, ininya fiturnya seperti apa, karakter yang berbeda, keunikannya apa dari hadiah yang saya dapat ini. Kok saya lebih suka ngelihat hadiahnya orang gitu. Bahkan hadiah saya nggak mau saya lihat, itu kan menghina namanya gitu. Itu Mbak Ola. Nah, kecenderungan kita adalah melakukan itu. Kita lebih suka melihat hadiahnya orang, bukan hadiahnya kita. Bahkan kita nggak pernah menengok itu hadiah kita itu apa. Nggak pernah melihat itu ada keunikan, kelebihan dalam hadiah yang kita dapatkan itu. Itu Mbak Ola. Oke. Kalau kita membandingkan, maka memang kita tidak akan melihat ya apa. Iya. Nah,
Pak Arfan, tadi Bapak bicara tentang tandanya gitu ya, kan itu selalu comparing ya. Selalu comparing ya. Membandingkan begitu. Iya. Itu apa sih sebenarnya yang terjadi ketika dia selalu membandingkan? Apa karena awalnya ya? Apakah kalau menurut Bapak itu karena ada suntikan selama ini ya yang mengatakan Pak Arfan nih ya cuma begitu doang aja gitu. Akhirnya kemudian perilaku yang muncul itu adalah seperti itu karena pesan yang masuk duluan begitu Pak Arfan. Iya. Orang yang selalu membandingkan itu adalah orang yang merasa dirinya nggak beruntung. Oke. Ada input-input itu tuh yang masuk tuh pesan-pesan itu gitu ya. Jadi dia tidak pernah mau meluangkan waktu untuk melihat hadiah yang diberikan itu. Karena dia selalu merasa hadiahnya orang lain itu pasti lebih bagus dari saya. Iya kan? Kalau dia merasa hadiah dia juga bagus, dia kan akan tertarik untuk mendalami hadiah ini apa nih? Saya dikasih hadiah sama orang nih. Hadiah saya apa nih? Saya pengen tahu nih. Nah, tapi sebelum melihat pun dia sudah melakukan sebuah asumsi gitu. Ada stigma gitu bahwa yang saya dapat pasti kalah dibandingkan orang lain. Saya kurang beruntung dibandingkan orang lain gitu. Sehingga saya tidak tertarik untuk mendalami apa yang saya dapatkan karena buat saya ini pokoknya saya kalah aja dari orang lain gitu. Itu Mbak Ola. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang kita punya selama kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang worth it untuk diperhatikan gitu. Nah ini akhirnya kemudian perhatian kita, fokus kita itu pindah ya ke milik orang lain ya. Iya. Dan kalau kita memperhatikan milik orang lain itu memang selalu lebih indah ya Pak ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Sebetulnya enggak. Kalau gitu lebih indahnya adalah karena kita perhatikan. Ada intention yang lebih di situ. Karena kita memberikan atensi yang lebih. Segala sesuatu yang dikasih atensi yang lebih akan menarik. Kenapa punya orang lain itu selalu terlihat lebih indah? Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput di pekarangan kita. Karena rumput tetangga itu sebetulnya sama hijaunya. Cuma kita beri perhatian yang lebih. Itu. Dan kita lupa memperhatikan rumput di halaman kita sendiri. Kita lupa bahwa kita juga diberikan rumput ya. Iya. Nah, Pak Arfan, bagaimana kita bisa menemukan ya, bisa mengenali diri? Ini kan sebenarnya adalah pertanyaan klasik sepanjang masa, sepanjang kita hidup ya. Betul. Bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita tuh punya potensi? Kok bisa sih Mas itu gitu ya, Mas Bowo kok bisa sekeren ini sih orangnya gitu? Pinter banget, ini makannya apa sih gitu? Oh matanya nasi juga, kok saya nggak bisa kayak gitu? Nah itu Pak Arfan, bagaimana kita bisa menggali atau bisa tahu bahwa kita juga punya potensi? Ya kita harus menyadari bahwa kita itu ciptaan Tuhan. Kesadaran itu dulu yang itu dulu ya? Dan bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu pasti nggak asal-asalan. Gitu ya, karena dia Tuhan gitu. Jadi kalau kita belum bisa melihat keunggulan kita, keunikan kita, kelebihan kita, itu karena kita tidak pernah mau meluangkan waktu untuk melihat. Itu aja. Kenapa kita nggak mau meluangkan waktu untuk melihat? Karena kita sibuk memperhatikan miliknya orang lain, hadiahnya orang lain, kita sibuk gitu. Dan semakin kita memperhatikan hadiahnya orang lain, semakin indahlah milik orang lain itu di mata kita. Semata-mata bukan karena itu lebih indah, karena kita memberikan waktu dan perhatian kita yang lebih kepada itu. Dan semakin kita memperhatikan orang lain, semakin berkuranglah apresiasi kita terhadap hadiah yang kita miliki sendiri. Semakin berkurang. Gitu. Nah masalahnya apa yang dimiliki oleh orang lain itu kelihatan di hadapan mata kita gitu. Iya. Itu. Pak Arfan, itu kan idealnya ya, mungkin karena Bapak sebagai seorang motivator begitu ya, mengatakannya kayaknya ringan gitu, tapi kalau misalkan buat kami yang benar-benar merasa bahwa saya tidak beruntung dan kemudian saya tidak punya kelebihan-kelebihan seperti mereka, saya cenderung akan nggak ngerti gitu, memulai untuk bisa menemukan potensi saya yang diberikan sama Tuhan itu tuh ada dan besar itu tuh kayak jalannya kayak nggak mudah gitu loh Pak Arfan. Ya tidak akan pernah ketemu. Karena di belakang kepala kita, mindset utamanya itu adalah kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Karena ada mindset seperti itu. Mindsetnya adalah Tuhan itu tidak adil. Kenapa yang diberikan ke orang lain itu lebih baik dari saya? Itu kan berarti tidak adil. Benar nggak begitu? Iya. Jadi mindset yang paling utamanya itu adalah Tuhan itu punya favoritism gitu.
Tuhan itu menyayangi orang-orang tertentu, menyukai orang-orang tertentu, dan tidak menyukai yang lain. Tuhan itu memberikan rahmat, berkah, kecantikan, kegantengan, kekerenan, kepinteran kepada orang-orang tertentu, dan tidak kepada yang lain. Pertanyaannya, ada nggak? Banyak nggak orang yang berpikir seperti itu? Banyak nggak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil? Banyak ya. Itu. Ya. Itu dasarnya itu. Pokoknya kalau udah Tuhan itu tidak adil, yang didapatkan orang lain itu yang bagus-bagus, yang didapatkan oleh saya yang jelek-jelek. Selama kita belum bisa mengubah mindset itu, kita tidak akan pernah mau explore diri kita. Ngapain explore diri saya? Uang saya ini bukan yang bagus kok. Yang saya miliki ini bukan hal yang bagus kok. Ngapain? Mendingan melihat orang lain, karena manusia itu suka melihat yang bagus, bener nggak? Betul. Iya kan? Betul. Manusia suka melihat yang bagus-bagus kan? Iya. Yang cantik-cantik, yang indah-indah kan? Iya. Nah itu. Oke. Pak Arfan, kalau tadi Bapak mengatakan ya, ubah dulu mindsetnya. Iya. Ya. Apa sih rumus happiness-nya gitu untuk bisa merubah mindset gitu Iya. kan? Supaya kita melihat bahwa Tuhan itu memang baik ya. Iya. Lalu kemudian bagaimana kemudian posisi kita memandang setiap kali hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Kita memandang itu sebagai ujian, cobaan atau apa Pak Arfan? Ya, very good question ya. Jadi mindsetnya dulu ini, mindsetnya pertanyaannya, Tuhan itu adil apa enggak? Tuhan itu adil apa enggak? Jawabannya apa, Mbak Ola? Adil. Teorinya. Teorinya. Iya. Prakteknya Tuhan nggak adil ya? Yap, yang dirasakan banyak orang begitu kok. Yang dirasakan banyak Iya. orang. Apakah perasaan itu benar atau tidak? Itu yang akan kita bahas gitu. Tapi semua agama itu ya, semua agama, keyakinan apapun itu selalu mengatakan Tuhan itu adil. Nah, terus buktinya Tuhan itu adil apa kalau yang diberikan oleh Dia ke orang lain itu selalu lebih bagus daripada kita? Nah, kan seperti itu. Berarti yang membuat Tuhan itu tidak adil siapa? Manusia. Iya. Iya. Itu kan. Jadi selama kita belum bisa mengubah itu kita tidak akan pernah keluar dari lingkaran setan ini. Iya. Jadi Tuhan itu adil apa enggak gitu. Kalau jawaban Anda adil, saya akan bilang itu teori apa beneran gitu. Nah, ketika Anda mengatakan ya Tuhan itu adil hanya demi supaya Anda kelihatan orang yang beriman gitu. Iya kan? Tetapi dalam hati Anda tidak meyakini itu gitu. Itu Anda tidak akan pernah keluar. Dan Anda tidak akan pernah bisa melihat bahwa Anda itu diberikan sama indahnya, diciptakan Tuhan sama indahnya dengan orang lain. Nggak akan pernah bisa melihat bahwa dari awalnya sudah punya prasangka kok bahwa Tuhan itu tidak adil kok. Yang saya terima selalu lebih jelek kok dari orang lain. Nah, padahal kalau kita yakin bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu memberikan sama adilnya, cuma bentuknya beda. Misal begini, mana yang lebih indah? Apel atau jeruk? Dua-duanya indah. Nggak bisa kita bandingin, gitu ya. Apel atau jeruk? Atau duku? Mana? Apel, jeruk, atau duku? Duku kan kecil. Kecil, jauh juga ya. Kalau kita bilang indah, kita cuma sekedar melihat bentuk saja. Apel. Apel, jeruk indah loh, jangan salah. Ya, jeruk indah, tapi dia kan kulitnya begitu. Justru kulitnya yang membuat indah. Nah, itu kan itu, Pak. Nah, gitu ya jadinya ya. Duku indah sekali, kecil, Pak. ya. Makannya satu-satu, dinikmati satu-satu. Ya. Makanya repot. Siapa bilang repot? Enak loh. Oke. Apalagi kalau dukunya manis gitu, ada bijinya itu ya. Iya. Oke. Rambutan beda nggak sama duku? Beda. Nah, Indahan mana? Indahan mana? Rambutan sama leci. Kan leci itu kan kayak versi rambutan yang lebih kecil gitu ya. Iya, betul. Tapi beda lagi gitu, rasanya benar-benar beda itu. Iya. Atau buah lengkeng misalnya gitu, itu beda lagi. Nah, bayangkan kalau buah-buahan ini sibuk ngiri sama yang lain karena dia membandingkan, saya begitu kecil sementara semangka Gede banget. gede banget. Iya kan? Iya. Apa yang akan terjadi? Kan berantakan semua. Betul. Tidak ada yang bisa memberikan yang terbaik, tidak ada yang bisa menyadari yang terbaik. Kenapa? Mindsetnya Tuhan itu Tidak adil ya. tidak adil. Oke, Itu Mbak Ola. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, nanti kita sambung ya. Tadi analogi tentang buah-buahan itu menarik juga ya. Semangka besar tapi kemudian batangnya itu kecil, merambat ya. Mangga pohonnya gede banget tapi buahnya ya cuma segitu ya. Mungkin ya seperempatnya, nggak ada seperempat, ya seperempatnya semangka begitu. Iya. Kita sambung nanti perbincangannya di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami jeda sesaat.